Oke, akhirnya kembali lagi di video, akhirnya bikin konten lagi. Gila, gue 2 minggu ini beneran padat banget kerjaan. Gila, gue sampai nggak bisa nggak bisa ada waktu untuk bikin video gitu. Karena emang beneran banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal baru yang harus gue pelajari. Jadi gue menunda untuk bikin konten, oke? Tapi ya gue akan kalau udah mulai slow gitu gue akan bikin konten lagi. Ya hari ini kan hari weekend ya, jadi nggak terlalu banyak yang gue kerjain, walaupun gue tetap banyak belajar hal-hal lain gitu untuk membantu kerjaan. Tapi akhirnya punya waktu kosong untuk bikin video ini. Nah di sini gue pengen diskusi, sebenarnya mau membagikan apa yang gue pikirkan gitu tentang satu fenomena yang menarik, yaitu adalah di Twitter rame tentang pembahasan generasi Z di dunia kerja. Banyak yang bilang generasi Z itu nggak bisa kerja atau kerjanya suka-suka gitu, datang jam 10 pulang jam 3 atau gimana lah. Pokoknya saya enak jidat. Pokoknya banyak label negatif yang diberikan generasi Z, diberikan kepada generasi Z. Dan seperti yang lo bisa tebak bahwa yang memberikan label itu adalah generasi kita, generasi milenial, generasi gua. Kayak kocak aja, kayak gua nggak bodo amat itu, gua nggak mempermasalahkan Gen Z atau generasi milenial itu terbaik di dunia kerja, Gen Z itu masih cupu gitu ya. Whatever lah itu, silahkan kalian berdebat. Gua nggak akan pernah melabelkan sebuah generasi dengan hal negatif, karena gue ya ini yang mau gue diskusiin adalah tentang generasi gitu. Generasi Z kena sekarang generasi Z itu yang istilahnya dibully oleh generasi milenial. Tapi kalau misalnya lu pikir lagi, mungkin dulu generasi boomer itu yang ngebully generasi milenial. Generasi milenial yang mengkritik generasi boomer, ya kan? Nah sekarang generasi milenial mungkin punya dendam tersendiri, atau mungkin pengen balas dendam aja, pengen ngelakuin hal yang sama gitu yang telah diperlakukan generasi boomer ke mereka, si generasi milenial ke generasi Z. Jadi generasi Z-nya dibully habis-habisan. Nah gue nggak pungkiri kalau misalnya ada beberapa oknum dari generasi Z yang emang bermasalah gitu. Emang pasti ada di generasi kita juga ada, generasi gua milenial juga ada, boomer ada gitu. Nah, tapi kan nggak bisa melabelkan generasi Z generasi yang lemah, yang manja dan lain sebagainya. Mereka tuh ada generasi yang baru gitu. Nih gue kasih contoh dah. Misalnya misalnya bidang gue gamer. Sekarang mari kita bandingkan gimana ya, mari kita bayangkan gimana setiap generasi itu memperlakukan gamer di generasi selanjutnya. Gue cuma bayangin dong nih, gue nggak tahu aslinya kayak gimana. Nih, misal generasi boomer, gamer generasi boomer bilang gamer generasi milenial bilang bahwa anjir, gaming susah, gila, gue nggak bisa, susah banget, gue nggak bisa ngerjain ini ngerjain itu, data structure susah banget, algoritma susah banget, ini gue bikin website, bikin back end, bikin front end tuh gila, gue sampai burn out, sampai mental health, sampai pokoknya lu stres banget lah gitu, under pressure. Terus generasi boomer lihat, ya elah gitu doang lu, manja bener lu, lemah bener lu, enak di zaman lu tuh ada Stack Overflow, ada ChatGPT lah. Gua Stack Overflow kagak ada cuk, apalagi ChatGPT. Gila lu, dengan bantuan senak itu lu masih bilang lemah, anjir gak bersyukur lu, dasar generasi lemah. Nah, bisa kan generasi boomer ngomong generasi milenial lemah? Ya karena emang kalau dibandingkan di zaman dulu yang nggak ada bantuan Stack Overflow atau ChatGPT, ya mungkin bisa dianggap kita boomer tuh superior
Karena gila, gue bisa sampai program sejago ini tuh gue belajar sendiri nih, gue baca buku. Lu paling lihat Stack Overflow, paling minta bantuan ChatGPT dan masih bilang burnout, gila lu lemah gitu kan. Nah sekarang generasi milenial ke generasi Z. Generasi milenial kerjanya dari jam 9, dari jam 8 gitu, karena startup kan, startup agile gitu. Jam 8 udah start, jam 7 udah start. Pulang mungkin bisa jam 4, jam 5, bahkan bisa lembur. Nah generasi milenial, generasi Z itu kerja jam 10, pulang jam 3 cepet, karena bisa WFH gitu, sisanya di rumah. Kenapa? Ya karena generasi Z ada COVID 3 tahun yang ngebuat pekerjaan semua WFH. Dan WFH itu ada konsep baru, gak ada dirasain sama milenial, apalagi boomer. Makanya mereka tuh kayak merasa aneh aja gitu, sebuah pola baru di generasi baru tuh dianggap aneh dan dianggap lemah. Karena ya kalau patokannya adalah seberapa struggle lu, ya generasi tiap makin kesini makin less struggle. Kenapa? Teknologi makin canggih, cok. Bantuan di mana-mana, informasi di mana-mana, internet, gila. Nah kalau ukurannya dari struggle, ya boomer paling struggle. Orang boomer lagi masa-masa sulit, lagi masa-masa teknologi tidak berkembang, internet belum semasif ini, apalagi sosial media. Terus milenial ya mungkin internet udah ada, tapi kan kerjaan masih di WFH. Generasi Z kerjaannya WFH. Jadi kalau mau ke kantor ya setelah gua kantor jam 10, jam 11, yang penting gua sebelumnya tuh udah kerja sebenarnya di rumah gitu. Datang kantor jam 11 cuma untuk mungkin ketemu kolega, ngobrol, nyari insight, nyari connection. Terus gue balik jam 3, ya gue nanti kerja lagi karena gue WFH, ada WFH gitu. Itu yang jadi tiap generasi itu pasti akan, ini kita aja nggak tahu, kita dulu nggak tahu generasi boomer itu gimana ngebully generasi milenial karena nggak ada sosmed. Kalau sekarang kan sosmed dipakai milenial sama Z, akhirnya kita tahu, wah gila, ada cyberbullying atau ada perdebatan nih antara generasi. Ya itu mah gue yakin itu mah pola tuh, tiap generasi pasti ada, pasti. Nah bayangin kalau lu sekarang itu udah meremehkan generasi Z, ya gimana nanti di generasi anak lu tuh di generasi yang jauh banget kali dari lu, mungkin generasi Mars atau generasi Jupiter, generasi yang mereka udah bolak-balik planet Mars atau planet Jupiter, udah kayak naik angkot, gampang banget gitu, murah. Dan lu bilang, misalnya bilang ke generasi anak lu, bapak dulu masih di bumi, naik angkot tuh susah, panas-panasan, jalan kaki, naik motor hujan-hujanan. Kamu ya udah bisa ke Mars masih manja. Ya elah. Lu kalau ukurannya struggle, ya elah, nggak ada habisnya itu mah, udah perdebatan. Nggak ada habisnya, yakin gue. Kalau ukurannya struggle, ukurannya seberapa kesusahan lu di generasi lu dibandingkan generasi mereka, ya nggak ada habisnya. Apalagi kalau di dunia kerja kan oke lah, mungkin ada beberapa etika atau etika dari internal kita yang harus kita bangun, dan eksternal, ada etika eksternal yang dibentuk oleh perusahaan. Oke. Itu emang untuk generasi milenial kita harus ngasih tahu bahwa ada etika itu dan kita ajarin generasi Z, dan generasi Z sebaliknya harus belajar etika tersebut, harus beradaptasi gitu. Tapi kalau misalnya ya generasi Z itu emang datangnya jam 11, pulang jam 3, tapi mereka emang disiplin, mereka rajin, mereka etikanya bagus, mereka punya jam kerja yang fleksibel, ya why not? Kenapa harus mempermasalahkan jam kerja doang? Yang penting tugasnya selesai. Yang penting etika di kantornya ketika masuk kantor bagus. Ya kalau untuk masalah mereka datangnya terlambat, dianggap terlambat dan pulang terlalu cepat, ya mungkin lu yang
belum memahami generasi Z gitu. Oke. Jadi tiap generasi itu pasti punya polanya sendiri-sendiri, dan kita sebagai generasi tua nggak bisa serta merta memberikan atau mendorong generasi yang muda untuk mengikuti kita sama persis. Nggak bisa, cuk. Nggak bisa. Jadi yang bisa kita kasih itu adalah kita kasih teladan, kita kasih sesuatu yang universal kayak etika, disiplin, kerja keras, belajar. Itu kan universal. Itu kita bisa kita kasih. Kita bisa kasih experience juga untuk mengejar hal tersebut, untuk belajar, untuk mengejar karir, untuk menjadi disiplin, untuk menjadi lebih master di bidangnya dan lain sebagainya. Itu kita bisa kasih yang universal gitu. Tapi kalau untuk masalah subjektif kayak struggle-litas seberapa struggle lu, yalah, ya nggak usah dikasih ke generasi yang muda lah. Ya, biarkan mereka mencari jalannya sendiri, karena mereka emang hidup di dunia yang berbeda, dan mereka akan kita bantu untuk membentuk pola pikirnya sehingga pola pikir mereka menjadi growth mindset. Itu kan universal, sehingga mereka bisa terus mengembangkan diri di zaman yang berubah setiap saat. Oke. Terus untuk kita nih, dari gue generasi milenial ke generasi yang lebih muda nanti, ya jangan sok pinter lah. Kita mungkin berexperience, tapi bisa jadi ilmu kita nggak cukup untuk memahami generasi mereka. Banyak hal baru yang akan muncul dari generasi mereka. Apalagi nanti kalau anak lu misalnya beneran nih generasi Jupiter atau generasi Mars yang udah bisa ke Mars, bisa ke Jupiter, bisa ke planet, ke luar angkasa, layaknya naik angkot. Ya, pengetahuan lu selama di dunia ini, selama lu hidup nih sebagai generasi milenial, nggak akan cukup memahami fenomena mereka. Nggak akan cukup memahami fenomena generasi Jupiter. Nggak akan cukup. Jadi kita emang harus terus belajar, bahkan belajar dari generasi yang lebih muda. Oke. Dan ya lagi-lagi jangan nilai yang hal-hal yang subjektif lah. Yang nilai sebisa mungkin objektif. Karena yang subjektif ya nggak ada habisnya gitu. Jadi itu aja pemikiran gue terkait perbedaan generasi ini, generasi Z, generasi milenial, generasi Alpha, Beta, Gamma, generasi Mars, generasi Jupiter. Pokoknya apapun generasinya kita harus tetap belajar, adaptability, dan mencoba memahami sebelum kita ngasih label. Pahami konteksnya secara komprehensif, karena itu bisa membantu kita, bahkan bisa menolong generasi muda kita untuk menjadi lebih baik. Karena generasi muda tentu butuh arahan, mereka nggak bisa dilepas gitu aja. Machine learning, kecerdasan buatan itu juga perlu data yang sangat-sangat bagus, clean, bersih, agar bisa menghasilkan decision yang bagus. Apalagi generasi manusia, generasi muda, seorang manusia. Ya kalau kita bisa ngasih ilmu yang bagus, arahan yang bagus, experience yang bagus, ya mereka bisa jadi manusia yang bagus, bisa ngasih decision yang bagus, bisa jadi leader yang bagus, bisa jadi entrepreneur yang bagus gitu. Jadi ya itulah pemikiran gue. Kalau misalnya ada sesuatu yang lu nggak setuju dari opini gue, tinggal bilang aja, komen di bawah atau DM di IG gue atau di Twitter gue. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.